saya rasa wah ini pecah. Ini adalah sentimen ternegatif dari semua debat. Capres 1, Capres 2, Capres 3. Pak Prabowo menyampaikan, Anda tidak berhak bicara etika pada saya. Halo, selamat datang di Serangkai Sautsana bareng Adiasa, dan kali ini kita kembali dalam review untuk debat ketiga calon presiden 2024 yang sudah dilaksanakan semalam, dan ini adalah debat calon presiden, berarti adalah ada Pak Anies Baswedan nomor urut 1, ada Prabowo Subianto nomor urut 2, dan juga Ganjar Pranowo nomor urut 3 dengan tema adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan juga geopolitik. Seperti biasanya aku udah mencatat visi semua sesi tanya jawabnya. Mungkin nggak lengkap, ada beberapa hal yang luput dalam catatan, khususnya untuk beberapa kata-kata yang susah, yang sulit untuk dipahami atau dengar. Itu sini aku kasih catatan gitu. Jadi semuanya, dan secara format masih sama, ada penyampaian visi misi, kemudian yang kedua ada pendalaman visi misi, yang mana itu nanti ada pertanyaan dari panelis, dan yang ketiga adalah sesi tanya jawab antar masing-masing paslon sesuai dengan temanya, yaitu pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Tentunya ini harusnya ini adalah materi yang sangat dikuasai oleh Prabowo Subianto selaku sekarang menjawab sebagai Menteri Pertahanan, ya, Menteri Pertahanan eranya Pak Jokowi yang udah 4 tahun berjalan. Jadi ini harusnya aku harap sih ini tuh harusnya udah dikuasai banget oleh Pak Prabowo. Dan yang ingin kita dengar di sini, secara harapan aku waktu mau nonton ini adalah aku pengen tahu sebenarnya apa yang terjadi dalam aspek pertahanan bangsa Indonesia, dan apa yang harus ditingkatkan yang sedang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan ataupun Indonesia sendiri dalam menjaga kestabilan pertahanan, hubungan internasional, dan geopolitiknya. Jadi harapannya sih memang dari sini kita banyak mendapatkan cerita dari Pak Prabowo untuk apa sih sebenarnya yang sedang dialami, dan karena pasti akan ada isu-isu muncul yang sebelum debat pun aku udah tahu pasti akan ada isu terkait pembelian alutsista. Itu alutsista kan ramai banget ya, terkait alutsista bekas, kemudian terkait kenaikan anggaran di Kementerian Pertahanan yang naik 2 kali lipat atau naik tinggi gitu, dan kita masih belum tahu arah anggarannya itu kemana gitu yang akan dikeluarkan itu gitu. Bahkan anggaran yang terakhir aja sudah mencakup sampai 2030 atau 2000 berapa gitu yang sudah disetujui oleh Menteri Keuangan, ya. Dan itu ada berita terakhir, dan ini seru banget menurut aku untuk debat capres semalam. Ini adalah debat terpanas sejauh ini dari debat pertama, debat kedua, dan debat ketiga. Dan ya, kita nanti bisa lihat arah debatnya ini nanti kemana, dan itu nanti akan di-review di bagian akhir ya, berkaitan dengan debatnya. Mari kita langsung aja, aku udah bikin transkripnya ya, walaupun mungkin ada beberapa hal yang luput, khususnya untuk beberapa kalimat-kalimat atau kata-kata yang aku tidak awam, jadi tidak bisa, nanti mungkin ada beberapa hal poin yang aku peringkas dan aku kurang begitu paham terkait pembahasannya. Tapi dibandingkan debat kedua, debat ketiga ini secara bahasa, secara bahasan itu lebih mudah dipahami oleh orang-orang awam, khususnya ya untuk bahasa-bahasanya tidak sekompleks sebelumnya. Ekonomi itu kan banyak banget bahasa-bahasa ataupun teori-teori ekonomi yang susah, apalagi yang kemana yang bisa ada Profesor, ada Gibran, dan juga Pak Amin ya, berkait ada SKIE muncul lah segala macam. Tapi kalau debat ketiga ini kayaknya lebih mudah aja sih untuk kita pahami berkaitan dengan sistem keamanan, ada TNI, Polri, cyber, kemudian ada ya ancaman-ancaman lainnya. Kita langsung aja mulai kita pembahasan satu persatu, dimulai dari masalah aspek visi misi. Untuk pembahasan visi misi dimulai dari paslon nomor 3 yaitu Pak Ganjar. Di situ Pak Ganjar mensoroti ada berkaitan dengan persoalan luar negeri, pertahanan nasional, dan juga ketahanan. Politik luar negeri ada alat untuk negosiasi, kepentingan nasional tetap harus nomor 1. Di sini Pak Ganjar sudah menjelaskan beberapa misinya, yaitu prioritas kekuatan dan kekayaan berkaitan dengan lapangan pekerjaan, investasi, dan juga infrastruktur diplomasi. Kemudian ada menyebut sedikit terkait kedukungan kemerdekaan Palestina, UMKM internasional, kemudian ada sistem pertahanan masyarakat Nusantara, penataan gelar pasukan. Nah ini yang cukup menarik ya, Pak Ganjar menyoroti terkait IKN yang nantinya akan menjadi pusat perhatian karena ada perpindahan dari Jakarta ke IKN kan kalau terkait ibu kota negaranya. Kemudian ada penguatan cyber system kepolisian. Ya kalau melihat dari sini udah menyebut beberapa
hal yang harus ditingkatkan. Karena di sini juga menyebut terkait ada rudal, hypersonic, sensor, cyber, dan lain-lain. Jadi sekali lagi Pak Ganjar menurut aku dalam visi misi selalu on point menyampaikan apa aja langkah-langkah yang akan diambil. Itu suatu aspek yang bagus sebagai kita para penonton untuk mendengarkan pada tahap visi misi. Lanjut ke Pak Anies Rashid Baswedan. Nah, ini ada rudal pertama di menit pertama langsung menurut aku ini kayak pembalasan dari debat kedua mungkin ya, yang Caimin menurut aku sangat lemah banget gitu dan bahkan menjadi bahan candaan oleh ya pendukung-pendukung dari baik itu 02 maupun 03 lah. Aku nggak bisa memungkiri ada 03-nya juga. Dan menurut aku di sini benar-benar Pak Anies langsung menyerang karena pertama awalnya memang dimulai dari kalimat-kalimat biasa berkaitan dengan ada pengembalian posisi Indonesia dalam konstelasi global, perencanaan bagaimana kekuatan yang harus dicapai. Kemudian di sini memang sedikit menyampaikan terkait misinya, ada berkaitan dengan film, seni kuliner, diplomasi, kebudayaan, hadir dalam kancah internasional, presiden menjadi panglima diplomasi. Kemudian di sini menyoroti kasus-kasus ada serangan virus, cybertech, perdagangan manusia dan akan menjadi perdagangan manusia dan anak, narkoba, kemudian ada kebobolan data dan lain-lain. Dan di sini mulai menyerang paslon nomor urut 2, yaitu berkaitan dengan kebobolan cyber di Kementerian Pertahanan pada tahun 2023. Jadi ini nanti bisa dicek bareng-bareng bahwasanya Kemenhan itu katanya kebobolan situsnya kertas oleh cyber di tahun 2023. Yang kedua adalah berkaitan dengan tentara, perbelanjaan alutsista bekas dan juga tentara Indonesia yang masih belum punya rumah dinas gitu, sebagian besar. Bahkan yang Pak Anies senang adalah untuk tentaranya itu belum punya rumah dinas, tapi Menteri Pertahanannya yaitu Pak Prabowo yang sekarang sedang menjabat itu punya menguasai tanah seluas 340 hektar yang nanti akan dikoreksi menjadi 340.000 hektar ya. Di sini menyebut 340 hektar. Ini otomatis adalah serangan rudal pertama dalam visi misi. Walaupun menurut aku ini sah-sah aja, tapi terlalu meledak di segmen pertama. Maksudnya untuk visi misi tiba-tiba langsung menyerang langsung pada paslon nomor urut 2, dan menurut aku ini justru bagus untuk menaikkan tensi. Aku sebagai penonton langsung seru banget, seneng banget gitu ngelihat perdebatan seperti ini. Ya nggak apa-apa perdebatan serang menyerang itu, karena kita kan ingin melihat ya plus minus dari masing-masing calonnya. Ya emang harus seperti itu debat, bukan masalah setuju-setuju doang gitu. Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas, sementara menterinya punya, menurut Pak Jokowi, punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Nah, makanya di penyampaian visi misi ini kita bisa melihat banget gestur Pak Prabowo itu sudah cukup emosi sepertinya di penyampaian visi misi yang pertama ini. Oke, kita langsung aja masuk kepada visi misi dari Pak Prabowo. Di sini Pak Prabowo mengungkapkan berkaitan dengan konsep undang-undang terhadap tujuan nasional untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Fungsi Indonesia dalam melindungi bangsa dan masyarakat, jaga dan mengelola kekayaan, politis bebas aktif non-blok itu harus tetap dilanjutkan. Tekad punya pertahanan yang kuat, bicara. Nah ini dia mulai menyinggung, sepertinya menyinggung arahnya ke Pak Anies, karena berkaitan dengan orang itu bicara tanpa data sehingga tidak objektif. Saya berpegang pada doktrin dan strategi nasional atas dasar kepentingan rakyat bangsa Indonesia. Pertahanan yang kuat, kita akan dihormati, kekuatan nasional harus ada kekuatan militer. Nah ini masih menjadi kelemahan dari Pak Prabowo. Tiap penyampaian visi misi di debat capres pertama dan ini ada debat capres ketiga, beliau tidak menyampaikan misinya dengan jelas. Dia hanya menyampaikan pertahanan harus kuat. Nah, tapi apa yang akan dia lakukan untuk menguatkan pertahanan ini yang selalu tidak tersampaikan dalam penyampaian visi misi paslon nomor urut 2, khususnya bagian Pak Prabowo. Karena kalau kemarin yang Gibran kan cukup jelas tuh apa aja yang akan dilakukan. Nah ini yang menurut aku lemah banget dalam penyampaian visi misi. Jadi dalam aspek penyampaian visi misi tetap untuk Pak Ganjar menurutku jauh lebih bagus karena benar-benar to the point menyampaikan apa aja langkah-langkahnya. Pak Anies ada walaupun sentimennya akhirnya terarahkan ke masalah kritik terhadap Menhannya atau Pak Prabowo. Nah, Pak Prabowo di sini sekali lagi bahasanya masih konsep atau visinya, dia ingin seperti apa, tapi dia tidak menceritakan apa yang harus dilakukan ataupun misi langkah-langkahnya apa aja yang akan diperbuat. Itu yang masih menjadi kelemahan dari Pak Prabowo sendiri.
Nah, langsung lanjut ke masalah pendanaan visi misi, dan ini ada pertanyaan dari panelis. Pertanyaan pertama adalah kepada Pak Anies ya, yaitu temanya adalah pertahanan. Pertanyaan adalah, pertahanan negara yang tangguh dapat dicapai dengan teknologi cyber, AI, dan satelit untuk informasi geospasial. Apa kebijakan paslon untuk mendapatkan akses teknologi tersebut? Ini menarik banget. Maksudku dengan perkembangan zaman, semua teknologi itu makin upgrade, ada AI, ada artificial intelligence ya, kemudian ada keamanan cyber, ada satelit dan lain-lain. Ini gimana sih Indonesia bisa mencapai ke dapat gitu menguasai teknologi itu? Di sini dari ini menurut aku agak kurang tepat sebenarnya mengklarifikasi di sini, tapi mungkin Pak Anies takut datanya itu nanti akan ada cek fakta dan kurang tepat. Jadi langsung di detik pertama Pak Anies langsung mengklarifikasi pernyataan yang pertama terkait Pak Prabowo yang menguasai lahan 340 hektar. Pertanyaan itu saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian Itu pun salah. melanjutkan. Itu pun salah. Di sini dia mengklarifikasi itu ada 340.000 hektar, dan lagi-lagi di sini Pak Prabowo kepancing langsung menanggapi bukan pada sesinya, dan dia menanggapi pernyataannya itu juga masih salah. Pertanyaan masih salah, dan ini menurut aku sempat membuang waktu dari Pak Anies ya, yang kalau nggak salah 10-20 detik itu terbuang karena ada tanggapan dari Pak Prabowo dan juga dari pendukung, dan moderator pun tidak bisa tegas langsung menghentikan interupsi dari Pak Prabowo. Walaupun aku bisa katakan memang klarifikasi Anies di sini ya memang istilahnya apa ya, ya kurang tepat aja gitu ketika dia harus menjawab, tapi dia masih mengklarifikasi pernyataan dari yang sebelumnya. Tapi apa, kita lanjut aja. Sehingga di sini menurut aku ada poinnya akhirnya kehabisan secara waktu ya. Di sini berkaitan dengan ada ancaman tradisional, kita merasakan HP, komputer keluarga terhadap ancaman hacking. Kemudian di sini ini bicara isu-isu dulu ya. Ada membangun satu sistem yang komprehensif, lembaga termasuk komponen masyarakat, pengadaan teknologi terbaru, pelibatan semua secara semesta, mekanisme merespon balik terhadap serangan untuk recover dan kembali pada serangan cyber. Jadi kesemuanya berkaitan dengan teknologi yang komprehensif, kemudian ada pembaharan dan lain itu. Nah, di sini tanggapan dari Pak Prabowo adalah Mas Anies ini terlalu teoritis, tapi yang nyata terhadap cyber teknologi tinggi adalah SDM-nya. Di sini Pak Prabowo sudah menyampaikan, saya sudah membentuk 4 fakultas baru di bidang itu. Kita menyiapkan putra-putri kita untuk menguasai teknologi, ada sains cyber, bla bla bla. Ini aku mau menanggapi terlebih dahulu dari jawaban Pak Prabowo. Ini adalah jawaban yang aku butuhkan dari seorang Menhan atau Pak Prabowo. Pak Prabowo artinya beliau sudah melakukan, walaupun nanti kita bisa cek dulu faktanya ya. Beliau menyampaikan bahwa beliau sudah membentuk fakultas-fakultas ataupun universitas yang berkaitan dengan cyber security ini ya, yang istilahnya peningkatan SDM-nya, karena benar banget yang berkaitan dengan teknologi terbaru, AI dan lain-lain. Ya, buat apa kalau teknologi baru tapi orangnya nggak ada gitu. Makanya di sini benar banget ada SDM-nya. Bahkan orang istilahnya orang Indonesia itu, hacker Indonesia itu cukup terpandang kok di dunia, bahkan ada yang bisa sampai menggerakkan satelit gitu yang bukan milik Indonesia. Itu kan benar-benar ditakut itu di dunia, di skalanya dunia. Dan ini menurut aku jawaban yang paling bagus dari Pak Prabowo di debat sampai saat ini ya. Ini ada berkaitan dengan itu yang kita butuhkan. Makanya karena beliau menjabat sebagai Menhan, harusnya beliau menjawabnya adalah ini gitu. Beliau sudah melakukan itu, dan ini ada salah satu jawaban yang bagus. Oke, kita lanjut ke jawaban tanggapan dari Pak Ganjar. Itu ada penguatan BSSN, membuat security system yang baik, tidak hanya SDM dan teknologinya, tapi juga kecepatan internetnya. Infrastruktur jangan dikorupsi. LPDP punya peluang baik, Duta Besar Cyber, Kepala Polisi Jenderal Bintang 3. Nah, di sini menurutku Pak Ganjar menyempurnakan lagi, yaitu yang berkaitan dengan pertama infrastrukturnya. Ya, kita tahu kemarin ada korupsi ya yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi, yaitu dari Johnny G. Plate ya, yang mengkorupsi berkaitan dengan tower
tower internet, pemain terkait tower itu sehingga ya internet yang ingin dicapai di pelosok-pelosok itu nggak tercapai gitu, yaitu berkaitan dengan kecepatan internet. Kemudian yang kedua ada berkaitan dengan LPDP itu semacam beasiswa, jadi beasiswa untuk ke luar negeri gitu dan diberikan kepada murid-murid ataupun ya calon mahasiswa yang memang berprestasi gitu, sehingga tapi memang kenyataannya orang-orang yang habis program LPDP itu banyak yang kemudian akhirnya tidak terserap sebagai SDM bangsa Indonesia, malah justru kerja di luar negeri ataupun tidak punya sumbangsi besar kepada bangsa Indonesia. Nah, ini yang menjadi sorotan banget. Orang sudah dibiayai oleh negara untuk berkuliah di luar negeri, harusnya memang punya sumbangsi balik kepada Indonesia sendiri. Nah, ini yang disoroti oleh Pak Ganjar, ini menurut aku menarik. Di sini Pak Anies menanggapi, yaitu pembangunan sistem itu ada dua, ada perangkat lunak dan juga perangkat keras ya terkait hal itu. Selama 5 tahun ini apa yang dikerjakan? Nah, ini Pak Anies kayak kembali lagi mengkritik kepada Menhan atau ke Pak Prabowo ya. Dan ketika tadi Bapak mengatakan Bapak akan meningkatkan kesejahteraan, Pak, Bapak ini sudah Menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun, bukan calon Menhan. Jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan, bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Nah, saya menyampaikan bila saya ditugasi maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun. Maka perumahan prajurit TNI dipastikan dibangun. Pak Prabowo itu udah menjabat berarti udah 4 tahun, mau 5 tahun. Ini apa yang udah dikerjakan? Di situ problemnya, anggarannya itu udah begitu besar, tidak terlihat dalam langkah kerjanya. Yang harus kita lakukan adalah ya harus segera dilakukan. Maksudnya adalah dia mengkritiki Pak Prabowo yang sudah menjabat 5 tahun tapi belum kelihatan kerjanya seperti apa gitu. Nah, di sini memang ya sah-sah aja gitu untuk mengkritik part itu. Tapi di jawabannya Pak Prabowo tadi sudah menyoroti berkaitan dengan pembentukan fakultas. Itu menurutku salah satu langkah yang udah dilakukan oleh Pak Prabowo. Cuman memang masih kurang, jujur aja. Dalam 5 tahun kalau hanya membentuk fakultas itu kurang. Dengan anggaran yang begitu besar, harusnya Pak Prabowo bisa lebih menjelaskan daripada poin itu. Jadi itu adalah poinnya. Selanjutnya adalah pertanyaan untuk Pak Prabowo, pertanyaan terkait hubungan internasional. Sebagai inisiator Bandung 95, Indonesia menginspirasi dunia dalam membangun selatan-selatan. Peta jalan dalam memperkuat kerjasama tersebut. Jadi ini aku juga nggak terlalu paham terkait apa istilahnya perjanjian selatan-selatan atau mungkin peristiwa selatan-selatan ini itu berkaitan. Yang pastinya maksudnya adalah di sini Indonesia ini udah punya kapabilitas ataupun pandangan yang cukup bagus di mata dunia berkaitan dengan Bandung 95 ya, yang selatan-selatan ini. Gimana sih cara kita bisa menjadi seperti itu lagi? Inti pertanyaan lebih ke arah ke situ. Dan di sini dari Pak Prabowo menyampaikan yang utama di Indonesia adalah kepentingan geopolitik dan ekonomi. Kita harus memperkuat ekonomi, kekayaan kita, hilirisasi sebagai nilai tambah naik, kesejahteraan, baru kita akan disegani dunia. Kita sudah jadi panutan negara di Afrika, mereka datang dan belajar dari kita dianggap negara yang cukup berhasil. Jadi di sini melihatnya bahwasanya Indonesia itu juga sekarang udah terpandang kok, maksudnya di mata dunia, bahkan di sini menyebutkan dari Afrika aja udah menganut ke kita, istilahnya itu dibanding ke kita di Indonesia, jadi udah baik, tinggal ditingkatkan lagi aja, intinya ke situ. Tapi kita lihat dulu tanggapan-tanggapan dari masing-masing paslon, karena jujur aku sendiri juga tidak menguasai, tidak paham terkait selatan-selatan itu apa sih top yang direferensikan di masalah selatan-selatan itu. Di sini Pak Ganjar, selatan-selatan kita punya potensi dan sumber daya alam yang bagus. Kalau kita konsentrasi saja, ambil satu aja, ada teknologi baterai, nikel kita miliki, boksit bisa kita share, lithium bisa kerjasama dengan Argentina. Kalau kita konsentrasi penuh, kita bisa jemput bola SDM yang unggul dan berimbas pada rakyat kecil, sehingga ada pekerjaan dan ekonomi untuk rakyat. Jadi mengacu pada ya sebenarnya hilirisasi itu berkaitan dengan boksit, nikel dan lain-lain, membuka peluang ekonomi dan juga untuk masyarakat. Ini jawabannya cukup bagus. Dan dari Pak Anies menjelaskan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu belum memberikan gambaran terkait selatan-selatan. Nah, ini yang tadi aku maksud, kita harus cross check dulu selatan-selatan itu sebenarnya membahas terkait apa ya. Karena di sini dari Pak Anies menyampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu
apa yang kita inginkan secara global, bukan merujuk pada pertanyaan terkait selatan-selatan. Yang harus jadi perhatian berkaitan dengan itu adalah apa yang sebenarnya sedang diagendakan, apa bahasan agenda dari selatan-selatan itu. Kalau memang bahasan di selatan-selatan itu sekarang lagi kepada krisis iklim atau climate change, ya kita berarti jawabannya harusnya memfokuskan pada masalah climate change-nya itu. Menurutku ini jawaban yang cukup bagus. Karena kita kan nggak tahu ya selatan-selatan itu fokusnya ke apa. Kalau ngelihat dari jawaban Pak Prabowo yang ditanggapi oleh Anies, itu Pak Anies menganggap bahwasanya Pak Prabowo terlalu global menjawabnya, tidak spesifik pada pertanyaan, yaitu berkaitan dengan masalah yang ditanyakan atau Badrus 95 ya, berkaitan dengan selatan-selatan itu. Jadi ini yang harus kita pahami, selatan-selatan itu pembahasannya seperti apa. Kita bisa cross-check nanti di Google sama-sama ya, dan artinya langkahnya seperti apa gitu dalam kita untuk bisa menjadi pandangan lagi dalam isu itu gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini adalah kepada Pak Ganjar ya, yaitu temanya keamanan. Kewenangan institusi di sektor keamanan masih tumpang tindih. Gimana penataan institusi dalam keamanan dan pertahanan? Kayaknya ini isu yang aku nggak tahu kenapa sampai sekarang belum selesai terkait hal ini. Jadi ini kayak tupoksi dari lembaga pertahanan dan keamanan kita yang masih tumpang tindih antara TNI dan Polri. Siapa yang lebih berwenang, siapa ini. Nah, di sini dijawab dari Pak Ganjar. Ini pemimpin itu harus punya komitmen. Kalau bicara laut, semua institusi itu harus satu. Di sini menyebut Coast Guard. Aku agak kurang paham terkait Coast Guard itu seperti apa. Tapi yang aku tangkap bahwasanya kalau kita bicara laut, ya semuanya harus diatur menjadi satu. Kalau bicara darat harus diatur lagi. Jadi kayak gitu. Situasi belahan lain yang butuh bantuan dari TNI, maka bantu. Tapi pada sisi lain, misal di daerah itu juga harus diatur. Secara regulasi harus harmonisasi, sinkronisasi. Apabila tidak ada keputusan, pemimpin tertinggi harus ambil alih dan diselesaikan di meja presiden. Jadi fokusnya Pak Ganjar adalah secara regulasinya harus sudah jelas terlebih dahulu, yang mana ini normatif sebenarnya jawabannya. Tapi yang aku suka di sini adalah ya Pak Ganjar punya ketegasan bahwa saya presiden itu harus punya sikap, harus bisa mengambil keputusan akhirnya. Jadi kalau misalkan ada tugas tupoksi yang tumpang tindih dan itu tidak terselesaikan secara organisasi atau secara regulasinya, presiden harus punya keyakinan ataupun pemahaman dan juga putusan siapa yang harus berjalan gitu. Jadi itu yang menurut aku cukup bagus di sini, dan bahkan di sini sedikit menyinggung berkaitan dengan presiden itu ya udah ketika dia adalah eksekutif, langkah yang dia ambil adalah eksekutif, tidak kemudian masalah legislatif DPR dia harus memutuskan juga, walaupun presiden juga punya ini ya ketetapan presiden juga ya, ada perpres juga ya, peraturan presiden gitu. Maksudnya kalau itu ranahnya DPR ya lebih pada aspek komunikasinya, bukan kemudian mencampuri ataupun memberikan putusan untuk DPR itu. Di sini sedikit menggelitik berkaitan dengan masalah yang baru kemarin-kemarin terjadi kayak MK dan lain-lain. Nah, tanggapan dari sini dari Pak Anies, harus dirumuskan apa tantangan dan ancaman di Indonesia, apa ancamannya, bagaimana badan-badan merespon apa ancaman itu, libatkan semua unsur yang terlibat. Jadi di sini Pak Anies membahas berkaitan sebelum diputuskan harus terlebih dahulu dirumuskan apa aja sih yang menjadi masalahnya gitu. Nah, di sini dari Pak Prabowo ini menarik banget karena ini nanti akan disampaikan berulang-ulang kali, yaitu saya kok banyak setuju dengan Pak Ganjar. Di sini saya kok bangga, saya kok sependapat ya dengan Pak Ganjar gitu. Nah, menurutku ini karena sentimen dengan Pak Anies yang sudah terbangun jelek di debat yang sebelumnya ya, yang penyampaian di visi misi yang Pak Anies sudah langsung nyerang Prabowo habis-habisan, sehingga di sini Pak Prabowo ini sepertinya jawabannya dibikin setuju dengan Pak Ganjar yang berseberangan, sehingga punya kawan lah gitu, nggak sendirian diserang oleh Pak Anies gitu ya. Jadi saya setuju dengan Pak Ganjar, harus diselesaikan oleh pimpinan tertinggi. Kita harus apresiasi TNI dan Polri, saya akan perbaiki kualitas hidup TNI dan Polri. Nah, ini ada jawaban Pak Ganjar. Menurut aku ini jawabannya langsung mematikan jawaban dari Pak Anies. Karena Pak Anies tadi bilang
kalau kita harus pelajari dulu. Tapi jawaban di sini dari Pak Ganjar bahwa Pak Ganjar sudah mempelajari itu, sudah tahu masalahnya di mana. Makanya beliau berani mengambil langkahnya sebagai seorang presiden. Jadi ini kalau Pak Anies bicaranya adalah kita harus menyelidiki, Pak Ganjar menjawab kita sudah selidiki. Jadi itu yang menurut aku katakan itu sudah mematahkan dari jawaban Pak Anies. Oke, lanjut ke masih dalam pendalaman visi misi dan program kerja. Di sini adalah untuk Prabowo, yaitu terkait politik luar negeri. Hutang luar negeri memang sah, tapi ada resiko intervensi kedaulatan Indonesia terhadap hutang yang terus bertambah. Ini menurutku pas banget ya pertanyaannya terkait hutang luar negeri dan juga berkaitan dengan Kemenhan yang memang punya APBN yang tinggi banget, sehingga itu juga menjadi kenaikan terhadap hutang luar negeri itu sendiri. Di sini Pak Prabowo menjelaskan hutang luar negeri kita terhadap produk domestik bruto termasuk terendah di dunia, yaitu sekitar 40%. Dengan strategi ekonomi yang baik, ini memperkuat ekonomi kita. Saya tidak khawatir terkait hal itu karena hutang luar negeri kita, HLN kita yang stabil dan rendah. Kita tetap harus punya kekuatan supaya kita tidak bisa diintervensi, yang lemah akan selalu ditindas. Maksudnya adalah jadi hutang luar negeri bangsa Indonesia itu masih di kisaran aman di 40%, masih tergolong rendah dibandingkan negara-negara lain yang sudah mencapai 60% lebih. Jadi Pak Prabowo menyampaikan kita nggak perlu khawatir untuk sekarang karena hutang luar negerinya masih rendah kok gitu. Ini sebenarnya pernyataan yang bagus gitu, dalam artian beliau bisa mengklirkan kalau kekhawatiran kita terhadap hutang luar negeri itu masih wajar, bukan masih wajar, maksudnya nggak perlu terlalu dikhawatirkan karena masih di batas itu normal ataupun rendah dibandingkan negara-negara lain yang lebih tinggi daripada bangsa Indonesia. Jadi itu adalah poinnya. Tapi di sini juga menyampaikan berkaitan dengan kekuatan bangsa Indonesia yang juga harus ditinggi agar tidak bisa diintervensi oleh negara lain terkait hutang luar negeri itu. Di sini Pak Ganjar menyampaikan, kita membaca buku apa itu aku nggak tahu, judul bukunya bahasa Inggris terlalu cepat. Hutang itu dapat mematikan. Tentu ya, kita harus hitung betul terhadap hutang untuk infrastruktur yang beresiko. Jadi hutang itu memang sah, hutang luar negeri itu sah kok di dalam dunia bernegara ya. Hutang itu sah, tapi harus diperhitungkan resiko-resikonya. Jangan sampai mengambil resiko yang besar dan hutang yang besar. Karena itu memang nanti akan masuk intervensi dari negara yang memberikan hutang ataupun negara luar ya. Pengembangan skema kreatif dan perlibatan swasta, perluasan wajib pajak untuk meningkatkan GDP kita, hutang untuk mohon maaf ini Mas tadi salah pembacaan tuh jawaban Pak Anies. Masih Pak Ganjar, yaitu kita harus betul-betul anti korupsi, kita kuatkan industri dalam negeri dan juga transfer teknologi dalam negeri, dan juga tadi ya infrastruktur yang beresiko itu harus diperhatikan lebih lanjut. Dari Pak Anies, beliau mengkritisi berkaitan dengan persentase yang disebutkan Pak Prabowo yang menyebutkan 40% kita masih rendah, karena Pak Anies menganggap harusnya hutang luar negeri kita itu di maksimal ada 30% dari GDP. Nah, berkaitan dengan itu, tadi yang pertama dari Pak Anies menyarankan kita harus menguatkan GDP kita sehingga dari hutangnya itu yang katakanlah ini angka kotor, bukan angka kotor, angka ini aja yang permudah untuk pemahaman aja. Misalkan GDP-nya naik itu yang sebelumnya itu 30 triliun itu bisa dianggap sebagai 40%, karena GDP-nya naik itu bisa jadi dari 40% itu bisa turun menjadi 30%. Itu maksudnya. Jadi maksudnya hutang luar negeri tadi persentase 40%, 30% itu terhadap GDP. Jadi kalau GDP naik, otomatis besaran angka untuk hutang luar negerinya itu juga bisa naik dengan persentasenya itu menurun. Nah, ini yang dimaksud. Jadi penguatan terhadap GDP itu sendiri. Ini ada. Menurut hemat kami kita di sekitar 30% GDP, pengembangan skema kreatif dan perlibatan swasta, perluasan wajib pajak untuk meningkatkan GDP, hutang itu harus yang produktif. Jangan sampai hutang untuk pembelian alutsista bekas. Nah, ini menarik banget. Lagi-lagi disinggung terkait belanja Kemenhan ya, yaitu alutsista bekas. Oh, bukan yang kalian nggak tahu alutsista itu apa, aku udah searching. Jadi sebelumnya aku juga mengira alutsista itu kayak kapal tempur. Ternyata alutsista itu adalah lebih luas lagi, yaitu adalah alat utama sistem senjata.
yang meliputi kalau wilayah TNI itu termasuk senjata, kendaraan tempur, munisi, alat komunikasi, alat perang elektronika. TNI juga terkait tempur, ada tank, senjata. Jadi ya benar aja sebenarnya kayak kapal, pesawat. Jadi alutsista itu kompleks ya, nggak cuman istilahnya kapal doang, tapi di situ ada senjata juga, ada alat komunikasinya. Berarti meliputi kayak alat-alat cyber juga, kayak komputer dan lain-lain. Itu maksudnya adalah alutsista ya. Dan memang kan kemarin Kemenhan selalu diterpa isu terkait pembelian alutsista bekas ya yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan. Nah itu yang disoroti oleh Pak Anies gitu. Jangan sampai kita menggunakan hutang luar negeri itu untuk infrastruktur yang jelek, intinya ke situ ya. Di sini dijawab Pak Prabowo. Ini kenapa tadi aku sebut sebelumnya Pak Prabowo mulai memberikan dukungan kepada Pak Ganjar itu adalah untuk mencari teman sepertinya, karena diserang Anies mulu nih. Di sini Pak Prabowo menyampaikan bahwasanya, wah jangan-jangan buku kita sama nih Pak Ganjar ya. Ini ya artinya menunjukkan dukungan ataupun kerjasama dengan Pak Ganjar, karena ya kalau Pak Anies nggak mungkin, karena beliau diserang mulu di sama Pak Anies. Saya nggak mengerti. Jangan-jangan buku kita sama, Pak Ganjar. Kok saya banyak berpendapat, terus aja. Saya akan bilang AA. Saya bukan orang macam-macam. Oke, nah ini adalah jawaban dari Pak Prabowo ya berkaitan dengan ya ini ada baik lagi ya sentimen positif ke Pak Ganjar. Sekaligus mendefense dia dari serangan Pak Anies, yaitu bahasanya jangan-jangan bu kita sama nih Pak Ganjar. Dan dia menanggapi kalau misalnya Pak Anies tadi bicara hutang luar negeri itu harus turun idealnya dari 40% menjadi 30%. Dia bertanya itu dasarnya apa Pak Anies harus lebih belajar lagi. Dan ini merujuk pada pernyataan Pak Prabowo kalau saya 40% itu masih rendah kok di negara lain mengakui itu gitu. Kok tiba-tiba mau diturunkan jadi 30%? Dasarnya apa Pak Anies harus belajar lagi berkaitan dengan ekonomi. Walaupun di sini yang kita tahu bahwasanya S1, S2, S3-nya Pak Anies itu di bidang ekonomi. Jadi ya menurut aku ini yang menarik sebenarnya, harusnya Pak Anies bisa memberikan penjelasan gimana skema persentase dari hutang luar negeri itu bisa diturunkan di 30%. Sebenarnya ini sesuatu yang bagus ya dari Pak Anies. Dan ya terkait itu jawaban dari Pak Prabowo, yang penting utang itu ada produktif, kita tidak pernah default. Ya itu dari Pak Prabowo sih menurutku lebih kepada menanggapi sentimen negatifnya Pak Anies saja ya, terkait tanggapan terakhirnya itu dan juga persetujuannya dengan jawaban dari Pak Ganjar. Selanjutnya adalah pertanyaan untuk Pak Ganjar. Ini aku lupa temanya apa, tapi kemungkinan kayaknya terkait keamanan atau geospasial ya. Tapi pertanyaan adalah berkaitan dengan konflik Laut Cina Selatan yang belum selesai, malah jadi persaingan antara Amerika dan juga Tiongkok. Gimana peran Indonesia dalam konflik Laut Cina Selatan? Nah ini sekali lagi aku nggak terlalu paham konflik Laut Cina Selatan itu apa, tapi kalau melihat dari jawabannya sepertinya masalahnya adalah masalah terkait perbatasan atau batas laut yang dikuasai antara Cina dan juga Amerika ya, terkait Laut Cina Selatan, yang mana di sini akhirnya Indonesia juga terlibat dalam nggak terlibat secara langsung, tapi kan kalau misalnya terjadi konflik nanti Indonesia kena juga. Gimana sih peran Indonesia dalam konflik Laut Cina Selatan? Di sini dari Pak Ganjar menjelaskan kita sudah mengevaluasi perjalanan kita, sudah ada dokumen. Ini aku nggak tahu singkatan DOC, COC terkait itu, tapi sepertinya itu adalah kayak kayak perjanjian yang sudah pernah dirumuskan. Sepertinya arahnya ke situ. Nah, apa sih yang harus kita lakukan ya? Kita istilahnya pandangan Indonesia dalam konflik Laut Cina Selatan ini, Pak Ganjar mengusulkan itu adalah kesepakatan sementara agar kita mencegah sesuatu yang tidak kita inginkan. Dan juga karena kita tahu modernisasi peralatan di Tiongkok itu akan selesai di 2027 kalau nggak salah, Pak Ganjar menyampaikan itu, sehingga takutnya kalau ini terjadi potensi konflik yang besar antara Cina dan juga Amerika, Indonesia nanti bisa kena dampak. Jadi ya makanya harus didorong kesepakatan sementara, karena kalau kesepakatan istilahnya untuk sampai sekarang aja belum bisa tuh kelihatan bahwasanya mereka akan sepakat terhadap batas-batas teritorial di Laut Cina Selatan. Jadi ya udah, intinya kayak genjatan senjata dulu lah, supaya bahasa Indonesia juga bisa mempersiapkan kalau nanti ada potensi konflik gitu terkait hal ini gitu. Jadi menurut aku itu jawaban yang
realistis dan aku yang nggak tahu aja terkait konflik Laut Cina Selatan melihat jawaban ini keren gitu terkait kesepakatan sementara yang ditawarkan oleh Pak Ganjar terkait konflik itu ya. Dan di sini Pak Ganjar juga menyoroti karena ada potensi konflik yang tinggi, kita juga harus siap-siap berkaitan dengan ini ada terkait patroli dan juga logistik ya untuk TNI Angkatan Laut, salah satu terkait hal itu. Di sini Pak Anies menjawab jawaban Pak Ganjar itu kurang tepat karena tidak ada kata kuncinya, yaitu kata kuncinya adalah ASEAN. ASEAN harus bisa mendorong berkaitan dengan konflik Laut Cina Selatan. Nah ini nanti akan dijawab oleh Pak Ganjar terkait ASEAN itu ya. Pak Prabowo menyampaikan, yaitu kita perlu kekuatan pertahanan yang kuat, kita perlu satelit, pertahanan perlu kita bangun. Pak Anies ngomong barang bekas, kita bisa diskusi dan kasih data terkait masalah barang-barang bekas itu. Nah ini harusnya bukan waktunya Pak Prabowo menanggapi jawaban Pak Anies dari sebelumnya, harusnya kan ke Pak Ganjar, tapi ini masih terbawa sentimen kepada Pak Anies terkait barang bekas, alutsista bekas tadi ya. Nah, di sini menurut aku jawaban tanggapan dari Pak Prabowo itu menyimpang dari pernyataan ataupun pertanyaan, karena pertanyaan adalah Laut Cina Selatan, apa peran Indonesia dalam konflik itu yang ingin dicapai, tapi Pak Prabowo malah justru menjawab berkaitan dengan kita harus memperkuat kekuatan kita, seakan-akan ya itu akan terjadi konflik dan kita harus siap. Walaupun itu benar, kita udah harus siap, tapi kan pertanyaan bukan ke situ. Pertanyaan adalah yang ditanyakan adalah peran Indonesianya terlebih dahulu dalam konflik itu, bukan kemudian itu lagi ada konflik kita disuruh peran apa, tapi malah kita siap-siap aja, udah kita kayak harus memperkuat persenjataan dan lain. Jadi menurutku ini ada offset dari pertanyaan. Nah di sini sampaikan dari Pak Ganjar, bahasanya tadi kan Pak Anies menjawab kalau misalnya kata kuncinya adalah satu, yaitu ASEAN. Tapi di sini Pak Ganjar menjelaskan ASEAN itu sangat rumit dalam mengambil keputusan dan sangat berlibat. Harus ada konsorsium, ada bla bla bla, sehingga itu terlalu lama. Bahkan yang sudah dilakukan ada dokumen DOC COC yang tadi disebut di awal itu aja sampai sekarang belum final, belum mencapai kesepakatan. Jadi Pak Ganjar sadar ASEAN itu punya peran dalam konflik ini, tapi nggak bisa cepat gitu. Itu ASEAN tuh kayak lambat, susah banget gitu untuk mengambil keputusan itu. Yang kita tahu yang namanya konflik internasional emang susah lah ya. Sehingga di sini Pak Ganjar tadi tidak menjawab terkait, tidak menjelaskan terkait ASEAN itu gitu. Walaupun di sini Pak Ganjar juga sadar betul ASEAN punya peran itu dan juga tetap harus mendorong terkait peran Indonesia dalam ASEAN. Tapi tadi sekali lagi menurut aku jawaban terkait kesepakatan sementara itu udah cukup menjawab terkait masalah konflik Laut Cina Selatan. Oke, ini ada pertanyaan kepada Pak Anies berkaitan dengan juga globalisasi. Membuka peluang budaya asing ke Indonesia tapi juga Indonesia ke dunia. Gimana strategi paslon mendorong budaya nasional ke internasional? Menurut aku ini pertanyaan enggak terlalu menarik secara pribadi ya buat aku pribadi nonton, dan juga di sini nggak ada yang terlalu menarik dari tanggapan-tanggapannya. Ya di sini Pak Anies lebih menjelaskan terkait karya kuliah, seni, film dan lain-lain harus dipromosikan luar negeri, harus ada di tiap daerah itu harus punya kayak gedung budayanya sendiri-sendiri untuk mempromosikan itu. Di sini Pak Ganjar menjawab terkait viralisasi, harus viralkan kalau ada sesuatu diviralkan, kita bisa mendorong lewat itu. Dari Pak Prabowo saya kira itu masih masuk akal walaupun masih normatif. Kembali kalau negara harus berperan, kuncinya adalah kita harus punya dana dan tabungan yang cukup. Ya ini masih pertanyaanku, menurutku pertanyaan apa ya, nggak terlalu banyak celah untuk kemudian bisa saling menunjukkan kekuatan dari masing-masing paslon. Jadi kita lanjut aja ke selanjutnya, yaitu ada segmen tanya jawab. Ini yang tentu akan menarik banget, yaitu yang pertama adalah dari 03 ke 01, dari Pak Ganjar ke Pak Anies. Anggaran pertahanan itu belum ideal, 1-2% dari PDB idealnya dari Pak Ganjar ya. Untuk beli alutsista harus hutang, dan hutang kita naik, padahal target Renstra dan secara strategis kita minimum di 2024 tidak terjamin. Apa solusi ekonomi pertahanannya untuk mengejar ketertinggalan dan pertahanan kita menjadi kuat? Jawaban dari Pak Anies adalah anggaran pertahanan kita masih di bawah. Kita perlu, kalau tadi Pak Ganjar 1-2%, kalau Pak Anies ada 1-1,5%.
Untuk itu kita harus memperbesar GDP dan APBN APBD dengan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkualitas dengan pemasukan yang cukup. Hutang-hutang itu harus produktif, pajak diperluas basisnya dan tingkatkan efektivitas, memastikan proyek-proyek koruptif yang tidak optimal ditiadakan. Ini mengarah kepada itu ya, belanja Kemenhan lagi. Salah satunya meniadakan praktek-praktek orang dalam penyelenggaraan alutsista. Nah ini kalau kalian baca-baca berita terkait pengadaan alutsista itu emang ramai banget ada. Jadi kalau pengadaan itu kan berarti ada yang ditunjuk, ada PT yang ditunjuk. Nah ini ada isu juga kalau PT yang ditunjuk itu ada PT buatan yang punya afiliasi juga kepada Menhannya atau Pak Prabowo. Jadi kayak istilahnya kamu di pemerintahan nih, kamu butuh pengadaan AC. Nah toko yang ditunjuk untuk pengadaan AC itu ada toko kerabatmu atau mungkin tokomu tapi atas nama orang lain. Jadi kayak seperti itulah. Jadi itu yang dimaksud oleh Pak Anies terkait orang dalam. Salah satunya pasti merujuk ke arah itu. Di sini Pak Ganjar menyampaikan pertahanan dan alutsista pertumbuhan ekonomi itu 7% wajib. Jadi untuk mendapatkan tadi ya anggaran 1-2% dari PDB itu harus sebanding dengan pertumbuhan ekonomi, yang mana di debat pertama itu kan debat pertama dan kedua sih kalau nggak salah ekonomi, bahwasanya target Indonesia dari 7% itu harus wajib tuh anggarannya, sehingga anggaran 1-2% PDB itu bisa terlaksana. Optimalkan anggaran sehingga apa yang kita capai minimal bisa tercapai, dan juga ada terkait garda samudra dan pertahanan sakti 5.0 ya. Dari sini Pak Anies menanggapi lagi terakhir, yaitu pemanfaatan sumber daya lokal penting, tenaga dalam negeri dalam bidang pertahanan harus dijalankan secara serius. Penyelenggaraan alutsista domestik memastikan belanja alutsista bersih, tidak melibatkan instansi yang resiko koruptif ya. Nggak jauh-jauh lah ya, sentimennya lagi-lagi ngarah ke Pak Prabowo. Nah, selanjutnya adalah 01 ke 02, Pak Anies ke Pak Prabowo. Wah, ini aku sudah mengantisipasi pasti akan meledak pertanyaannya, karena melihat dari debat kedua sentimen Gibran ke Caimin itu benar-benar bikin warga Twitter atau X ramai banget ya. Pak Anies menanyakan, semakin tinggi jenjang kepemimpinan semakin luas cakupan dan organisasinya, maka pemimpin diandalkan pada nilai. Apa hubungan antara standar etika pemimpin negara dengan kemampuannya menjaga keamanan dan kedaulatan negara? Jujur awalnya aku nggak paham ini sebenarnya pertanyaannya arahnya kemana, karena kayak pertanyaan menurut aku pertanyaan kayak pertanyaan cerdas-cermat aja, kayak nggak strategis ke apa ya istilah kayak apa yang harus dilakukan, tapi ke kayak komitmen kayak tanggung jawab, kayak leadership aja sih pertanyaannya. Dan memang sebenarnya pertanyaan arahnya kayak cuman ke arah situ, tapi ternyata ada jebakan dalam pertanyaan itu yang nanti akan disampaikan. Dari Pak Prabowo menjawabkan, saya sependapat kepemimpinan itu butuh nilai yang fundamental, nilai cinta tanah air, kejujuran, kebersihan, memberi contoh, dan tidak boleh korupsi dalam bentuk apapun. Jadi kayak ya pertanyaan-pertanyaan definitif lah ya istilahnya, yang jawabannya hanya sebatas teori definisi berkaitan dengan cinta-cinta itu gitu. Mana lagi? Ketahanan itu harus netral, kebersihan jiwa, kejujuran, kesetiaan pada rakyat. Jangan cuma kasih ambisi pribadi, kita membahayakan pertahanan keamanan rakyat. Kasihan rakyat. Nah makanya kan tadi aku bilang ini pertanyaan definitif yang jawabannya itu hanya sebatas definisi dan juga teori. Menurut aku ini pertanyaannya sebenarnya kurang berbobot aja sih. Tapi ya ternyata di sini adalah alasannya. Pak Anies menjawab, standar etika itu harus tinggi, itu harus, karena akan ada keputusan, tapi dalam keputusannya banyak orang dalam food estate dan penyelenggaraan alutsista lagi. Ternyata adalah arahnya ke sana, dia ingin menyerang secara personal kepada pribadi Pak Prabowo yang tadi bilang standar etika harus tinggi, tapi dalam penyelenggaraan alutsista dan food estate kok malah justru banyak orang dalam yang terlibat. Makanya etikanya di mana kan arahnya ke situ sebenarnya. Dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta. Ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Ketika ada pelanggaran etika, ini berkaitan dengan putusan MK yang memutus bersalah Hakim Anwar Usman yang meloloskan Gibran. Artinya itu pelanggaran etika, benar arahnya etika,
Tapi Pak Prabowo tetap mengambil Gibran sebagai wakil cawapresnya ya. Apa penjelasan Bapak terkait hal itu? Ini menurut aku cukup telak banget gitu. Yang tadi Pak Prabowo bilang ini etika harus tinggi, tapi di sini dibombardir fakta kalau banyak sekali pelanggaran etika dan juga kasus orang dalam yang mana itu justru menurunkan etikanya Prabowo ya dalam pengadaan alutsista dan barang bekas itu, yang walaupun itu harus di cross check lebih lanjut terkait datanya ya. Aku nggak mau menyampaikan plus benar atau salah, kita harus cek data itu. Di sini Pak Prabowo menyampaikan data yang Pak Anies sampaikan tadi itu semuanya keliru. Saya buka, mari kita bicara. Saya rasa wah ini pecah. Ini adalah sentimen ternegatif dari semua debat. Capres 1, Capres 2, Capres 3. Pak Prabowo menyampaikan, Anda tidak berhak bicara etika pada saya. Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing ya, Anda tuh menyesatkan. Itu aja ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Atau Anda tidak berhak bicara etika. Ini ke situ. Ini benar-benar Pak Prabowo udah kepancing emosi sehingga jawaban ini keluar gitu. Bahwasanya Pak Anies itu dari tadi ngomong etika, Anda itu tidak berhak bicara etika kepada saya. Anda tidak berhak bicara etika. Ya, ini silakan buat semua penonton sahabat serangkai ataupun semua penonton debat capres semalam menilai pernyataan Pak Prabowo ini bagus atau tidak di debat. Aku nggak mau ngasih info. Intinya ini kalian harus nilai sendiri pernyataan ini bagus atau tidak. Beliau menyampaikan, Pak Anies, Anda tidak berhak bicara etika. Ya, konteksnya banyak. Bisa jadi positif, bisa jadi negatif ya. Kita bisa cari track record-nya Anies Baswedan, kita bisa cari track record Prabowo, kita bisa juga cari track record-nya Pak Ganjar. Walaupun di sini nggak ada hubungan sama Pak Ganjar. Karena kan dialog dua orang ya, Pak Anies dan juga Pak Prabowo terkait hal itu. Dan ini ada satu kata kunci lagi yang pasti akan aku jadiin thumbnail bahwasanya Pak Prabowo menyampaikan, silahkan kita ketemu, saya bukakan datanya terkait pembelanjaan alutsista bekas bla 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 itu. Jadi poinnya adalah Pak Prabowo akan membukakan datanya, silahkan ayo kita ketemu. Ini nanti aku sampaikan di akhir terkait jawaban ini bagus atau tidak menurut pandangan aku. Oke, pertanyaan kedua adalah 02 ke 03 Pak Prabowo ke Pak Ganjar. Benar ya? Anggaran pertahanan kita dikatakan harus naik. Kalau kita menaikkan sampai 1-2%, bagaimana sikap Bapak dalam mengambil keputusan? Teknologi mana yang harus kita prioritaskan? Darat, laut, udara, atau mana? Ini pertanyaan sebenarnya nggak ada sifat menyerang ya. Jadi kayak cuman istilahnya ngasih pertanyaan ke Pak Ganjar untuk menjawab. Ya udah, kalau mau dinaikkan ke 1-2%, apa yang harus ditingkatkan? Apa yang mau dibelanjakan? Intinya ke situ. Di sini Pak Ganjar menyampaikan ini jawabannya bisa normatif dalam artian ya kita bisa rata ya. Tapi karena Indonesia itu adalah negara maritim, maka yang harus ditingkatkan pertama adalah kelautannya dulu nih. Bener banget, ini kalau kalian tahu laut Indonesia, pantai Indonesia itu kan luas banget, panjang banget dan juga lautnya banyak, tapi pertahanan laut kita itu masih lemah. Dan kalaupun nanti kita diserang, kita itu diserang pertamanya bukan dari darat, tapi pasti dari laut terlebih dahulu. Kalau nggak laut ya udara. Makanya yang pertama adalah laut, yang kedua adalah udara. Menurutku jawabannya sudah bagus. Di samping yang lain ya, di sini Pak Prabowo di sini juga menyikapi ternyata Pak Prabowo juga nggak suka gitu dengan adanya menurutku kelihatan tidak pro terhadap pembelian alutsista bekas juga, karena di sini menyoroti kita itu nggak boleh beli alutsista yang bekas karena itu punya resiko tinggi kepada orang-orang yang mengendarainya. Kayak misalkan pesawat bekas dibeli, ya artinya yang nanti prajurit yang mengendarai juga punya resiko tinggi ya terkait pengendaraan itu. Nah di sini Pak Prabowo menanggapi alat perang itu punya usia 25-30 tahun. Jadi bukan masalah bekas atau tidak bekas, tapi masalah usia pakainya. Yang kita beli, alutsista yang kita beli itu usianya baru 15 tahun. Sehingga masih ada ya berarti sekitar 10-15 tahun lagi untuk bisa kita gunakan. Dan juga
kalau kita beli baru itu ada waktu pengiriman 3 tahun, kemudian ada waktu pembelajaran lagi. Makanya sebenarnya masih punya kok banyak. Tetap kalaupun kita beli baru pun itu masa pakainya juga sudah berkurang. Intinya kayak gitu. Yang mana ya ini sedikit menjawab pertanyaan kita terkait kenapa sih Kemenhan membeli alutsista bekas, walaupun kita harus cermati dari para ahli jawaban ini bagus atau tidak. Di sini disampaikan oleh Pak Ganjar, saya jadi ragu. Saya bertanya pada pilot dan lain-lain kalau kita bukan soal bekasnya. Di sini menyebutkan ada Pak Yuwono pernah menolak itu. Saya kira perencanaannya terlalu gabah, di mana PT PAL sekarang mendapat hutang dan tidak dapat melaksanakan apapun karena perjanjian yang dibatalkan. Nah ini ada sedikit yang tidak aku catat, bahwasanya Pak Ganjar mengkritisi Pak Prabowo ada perjanjian dengan Korea Selatan terkait pembelian alutsista kalau nggak salah, tapi kemudian dibatalkan sepihak oleh Pak Prabowo yang kemudian anggarannya itu beralih ke alutsista bekas ini ya. Nah ini yang menjadi sentimen negatif ke Pak Prabowo dari kubu 03 atau dari Pak Ganjar. Selanjutnya adalah pertanyaan dari 01 ke 03 dari Pak Anies ke Pak Ganjar. Kinerja Kementerian Pertahanan tadi kita bahas sama-sama kinerja, tadi bahas belanja alutsista, di sisi lain ada penilaian kinerja hukum yang sempat disebutkan oleh Pak Ganjar itu skornya 5. Nah sekarang berapa skor nih untuk Kemenannya Pak Prabowo? Jadi Pak Anies memancing untuk Pak Ganjar memberikan skor untuk Pak Prabowo. Anies nggak usah takut, disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh, jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Oke. Ini sedikit Spesifik ke Pak Prabowo karena ya Kementerian Pertahanan ya. Ya walaupun sebenarnya arahnya ke kinerjanya ya, bukan ke personalnya. Pak Ganjar menyampaikan nilainya adalah 5. Penjelasannya memang nggak disebutkan di sini, tapi ada nilai 5. Dari Pak Anies bilang 5 itu kebesaran, harusnya lebih kecil daripada 5. Dibahas lagi Pak Ganjar, harusnya berapa Pak Anies? Sebutkan aja angkanya. Pak Anies menjawab 11 dari 100. Berarti nilainya adalah 1,1. Wah ini nilainya cukup sangat rendah untuk kinerja Pak Prabowo menurut Anies Baswedan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya aja ya. Yaitu 02 ke 01 Pak Prabowo ke Pak Anies Baswedan. Wah, ini harusnya bisa pertanyaan yang counter banget ya. Tapi di sini menurutku pertanyaannya cukup spesifik tapi kurang menusuk. Yaitu Pak Amin, Muhaimin Iskandar pernah menyebut dalam wawancaranya, kita itu nggak lagi perang kok belanja alat perang terus gitu. Nah, padahal tadi Pak Anies menyampaikan setuju untuk kenaikan anggaran untuk alat-alat perang, alutsista dan lain-lain. Sebenarnya Pak Anies ini arahnya kemana gitu? Maksudnya wakilnya bilang nggak setuju beli alat perang, kok Pak Anies sekarang bilang setuju untuk menaikkan anggaran untuk pembelian itu. Di sini dari sini Pak Anies menyampaikan bahwasanya intinya adalah keamanan atau permasalahan itu juga bergeser, nggak cuman masalah perang doang, tapi ada berkaitan dengan judi online, lain-lain. Jadi masalahnya bergeser sehingga pembelian kita juga bergeser, nggak cuman sebatas pengennya main hanya doang, pengen beli apa dibeli gitu. Jadi secara jawaban Pak Anies ini menjawab, maksudnya jawabannya bagus terkait itu. Cuman aku mau mensoroti satu hal berkaitan dengan pernyataan Pak Muhaimin Iskandar berkaitan dengan masalah yang disampaikan. Menurut aku juga kurang setuju gitu. Biasanya benar kita lagi nggak perang, tapi kita juga tetap harus mempersiapkan, karena yang jadi masalah Indonesia itu memang perlengkapan kita itu masih kurang. Melihat besarnya negara Indonesia, peralatan kita masih kurang, makanya kita juga harus tetap didorong untuk pembelian alutsista yang mewadahi. Jadi pernyataan dari Pak Amin itu menurut aku juga kurang tepat, tapi pernyataan Pak Anies jawaban ini menurut aku juga cukup bagus gitu. Bahwasanya ya tapi walaupun masih normatif lah ya, karena masih kontradiktif lah pernyataannya. Ini di sini Pak Anies menyoroti juga terkait keterbukaan data ya, pembelian yang harus dibuka. Wah, di sini Pak Prabowo memberikan sentimen masih negatif, bahwasanya Pak Anies sendiri kalau mau data itu ya silahkan kita ngobrol, saya bukakan datanya gitu ya. Dan ya terkait data itu kan nggak semuanya harus dibuka, ada data yang rahasia. Di sini dibahas Pak Anies,
nggak ada yang rahasia, semua harus dibuka ke publik. Ya ini plus minus karena memang ada data yang bersifat rahasia, apalagi data-data intelijensi. Tapi kalau yang dimaksud Pak Anies ada data-data pembelian dan lain, ya itu harus terbuka gitu. Dan itu yang kemudian memang menjadi permasalahannya. Karena kan permasalahannya tadi ya, ada orang dalam PT-PT yang masih terafiliasi dengan menterinya yang ditunjuk, itu kan juga menjadi masalah lah ya. Keterbukaan data, kita sebagai masyarakat juga pengen tahu keterbukaan itu. Selanjutnya adalah 03 ke 02 Pak Ganjar ke Pak Prabowo. Ini pukulan telak kepada Pak Prabowo karena sebelumnya Pak Prabowo memuji-muji Pak Ganjar untuk mencari dukungan karena diserang Anies. Ternyata di segmen ini Pak Ganjar juga mengulti Pak Prabowo. Yaitu, saya senang data saya tidak benar, kalau kemudian silahkan dibantah. Pak, Global Military Index kita turun. Kapabilitas militer kita turun, proporsi rating kita turun. Pak Prabowo, saya ingin bertanya kenapa itu bisa terjadi. Prabowo menjelaskan, jadi saya sudah buat rencana, tetapi yang menentukan itu adalah Menteri Keuangan. Jadi intinya Pak Prabowo menyalahkan, beliau sudah punya rencana, sudah punya anggaran, tapi ditolak terus sama Menteri Keuangan. Walaupun di sini dia punya roti karena ada masalah COVID, yang mana akhirnya anggarannya itu kan dialihkan dulu ke masalah kesehatan dan juga sosial, mungkin yang bukan ke pertahanan terlebih dahulu. Jadi beliau menyalahkan kalau dia sudah buat rencana tapi itu nggak bisa dilaksanakan karena nggak disetujui sama Menteri Keuangan kita itu. Tapi bicara alat bekas, saya ingatkan Bung Karno, seluruh peralatan yang digunakan seluruhnya bekas. Kita masih kok banyak pakai pesawat bekas. Di sini Pak Ganjar menyampaikan, maaf ya Pak, maaf pertanyaan Bapak tidak menjawab. Saya tidak pernah bicara soal pesawat bekas, yang mana yang ngomongin pesawat bekas, iya sih, bukan pesawat bekas lah ya. Ini pertanyaannya ke alutsista pesawat. Kalau pesawat nggak tahu nih, pesawat bekas ini arahnya ke pesawat militer atau pesawat komersil. Capaian kita udah turun nih Pak. Apa yang sebenarnya Bapak kerjakan dalam 5 tahun ini? Telak banget ya kayak Pak Ganjar menanya, ini Pak Prabowo tuh kerja apa 5 tahun gitu, kok bisa semuanya turun semua gitu, indeks-indeksnya gitu. Pak Prabowo menyampaikan di Menteri Pertahanan sebelum saya juga kejadian gitu, Menteri Keuangan yang banyak tidak menyetujui. Mari kita diskusi di luar ini. Itu ada penutup debat, walaupun masih ada kata-kata pamungkas. Aku selalu ya, kalau kata-kata pamungkas menurutku normatif aja, kayak penyampaian visi misi di awal, jadi nggak aku catat poinnya. Oke, ini adalah nilai aku, review aku untuk debat Capres ketiga. Sekali lagi pemenangnya adalah Pak Ganjar Pranowo, nomor urut 3. Ini aku udah ngelihat banyak podcast di reaksinya Panji Pragiwaksono juga menyebutkan pemenang debat Capres ini adalah Pak Ganjar. Dan menurut aku benar banget, karena di segmen ini Pak Ganjar benar-benar posisinya enak banget, karena kubu 1 dan kubu 3, kubu 1 dan kubu 2 itu saling menyerang, sehingga mereka fokus pada sentimen negatif satu sama lain, dan Pak Ganjar tetap bisa fokus pada penyampaian visi misinya, program-programnya benar-benar tersampaikan semuanya tanpa terbawa emosi. Tapi punya peran yang benar-benar dia tetap bisa kok menohok ke Pak Prabowo di akhir segmen, yang dia mengkritisi juga bahwasanya kinerja hanya kurang, pembelian alutsista bekas yang juga ternyata jawabannya tidak bisa memuaskan dari sisi Pak Ganjar. Jadi itu benar-benar menurut aku top note banget buat Pak Ganjar. Di debat Capres ketiga ini benar-benar lebih luas, lebih bagus dari debat yang pertama. Paling buruk tentu aja Pak Prabowo ya. Ini no offense ke kubu 02, tapi faktanya di debat ketiga ini adalah materinya Pak Prabowo banget sebagai Menhan yang mengurusi ketahanan, tapi malah justru dibantai di materinya sendiri, yang harusnya dia bisa bicara banyak apa yang sudah dia lakukan ketika dia menjadi sebagai Menhan, apa aja yang dibutuhkan, lapangannya seperti apa. Tapi di sini malah kebanyakan Pak Prabowo itu terpancing sama sentimen negatif atau emosi yang dipancing oleh kubu 01, dan Pak Anies di sini sudah tahu betul kelemahan Pak Prabowo dalam berdebat. Jadi sepanjang debat itu Pak Anies selalu memancing emosi Pak Prabowo keluar. Ya mana ini sah aja, kalian pendukung 02 nggak bisa mendiskreditkan Anies terlalu sentimen, karena kalau kalian lihat di debat kedua itu Gibran juga bermain sentimen negatif kepada Pak Amin dan juga Pak Mahfud MD, dan kalian bilang Gibran let him cook. Tapi di debat ketiga kalian bilang Pak Anies nggak punya etika. Kalian harus belajar melihat debat sebelumnya, yang mana
Gibran juga menggunakan skema penyerangan personal seperti ini. Yang walaupun di sini dua-duanya menyampaikan ini bukan masalah personal, benar ini bukan masalah personal. Yang dikritisi Pak Anies kebanyakan adalah berkaitan dengan Kemenhan atau Menteri Pertahanan yang tidak bisa bekerja dengan baik. Itu yang menurut aku akhirnya Pak Prabowo tidak bisa menguasai ini karena menurut aku Pak Prabowo kurang berhasil sebagai Menhan di periode yang sekarang. Jadi itu kenapa akhirnya Pak Prabowo tidak bisa menguasai, dia kalah debat dalam tema dia sendiri. Dan itu adalah penutup untuk debat capres ketiga. Sekali lagi aplaus buat ketiga calon, dan Pak Ganjar ada pemenang di debat capres ketiga. Dan gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar gimana reaksi kalian nonton debat capres ketiga. Selanjutnya masih akan ada debat benar kan, kalau ada 5 debat capres, cawapres, capres, kayaknya yang keempat cawapres ya. Tapi berarti debat yang melibatkan capres-cawapres yang berdampingan itu hanya 1 debat. Wah, kurang sih menurutku, harusnya 2 juga, harusnya berarti 6 debat. Tapi mari kita lihat di debat selanjutnya. Sampai ketemu di video berikutnya di Strangkai Salah Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.